Salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke tema Aku Haus yang ke-20. Kita mau belajar bagaimana menderita dari nasihat orang lain. Pertama ya, kita lihat di 506. Melalui nasihat dari Bapak pengakuannya. Pastor Andras juga sebagai penasehat rohani ya, memberikan nasihat rohani kepada Suster Faustina di Krakow 27 Oktober 1935. Apa yang dikatakan oleh Pastor Andras? Untuk saat ini, Suster, tidak ada sesuatu lain yang harus engkau kerjakan, kecuali menerima penderitaan sampai tiba saatnya segala sesuatu menjadi jelas. Yaitu sampai semua itu diputuskan. Jadi rupanya Suster Faustina ini bercerita kepada Pastor Andras apa yang dialami, penderitaan apa yang dia alami, dan ya mungkin tujuannya minta nasihat, minta solusi, minta kekuatan, minta keberanian atau banyak hal, atau mungkin pencerahan ya kenapa harus mengalami hal-hal seperti ini. Tapi hari ini, maksudnya hari tersebut, Pastor Andras justru meminta Suster Faustina untuk menerima apa adanya. Nggak ada sesuatu yang kamu lakukan, yang lain yang perlu kamu lakukan. Bukan berbantah, bukan menghindar, bukan mencari solusi, mencari jawaban, mencari sebab musababnya. Tapi yang harus engkau kerjakan adalah menerima penderitaan itu. Terima aja. Sampai saatnya menjadi jelas. Jadi sebelum menjadi jelas, ya terima aja. Mungkin hal ini juga bisa menimpa atau terjadi pada hidup kita ya. Kita sudah melakukan perbuatan dengan baik, menganalisa, mempelajari segala macam hal, taunya mengalami jalan buntu. Contoh ya, anak saya dulu ada rencana mau buka satu usaha di Kalimantan, di Balikpapan. Dia sudah survei, sudah lihat lokasi rukonya, sudah lihat surrounding areanya, potensi-potensi untuk dia mengembangkan usahanya di sana. Bahkan saya dan Haryanto juga sudah mau pergi ke sana, mau lihat lokasi rukonya, apakah beli, apakah sewa, dan ya minimal sebagai orang tua mencoba mensupport apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya ya. Tapi ternyata apa yang sudah dia lakukan kelihatannya nol besar karena tiba-tiba ada pandemi. Mau pergi lagi ke sana sudah sangat susah ya, naik pesawat harus diperiksa, kita takut ketularan. Waktu itu belum ada PPKM, belum ada pembatasan, belum ada lockdown. Tapi itu yang membuat kita pergi tunda lagi. Dia berpikir, kenapa ya? Saya sudah melakukan sekian banyak survei, sudah tinggal jalan, tapi ternyata masalah demi masalah timbul. Ya. Saya sebagai orang beriman, ya saya bilang pasti segala sesuatu itu baik. Akhirnya akan baik. Tapi pada saat sekarang kita nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Tertunda lagi, mau pergi, manajernya sakit. Banyak hal terjadi. Tapi luar biasanya, justru setelah itu kita bisa lihat ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Kalau waktu itu jadi beli ruko di sana, atau sewa, atau kita sudah bikin renovasi, dekorasi, promosi, hire karyawan, apa yang terjadi dengan pandemi yang berkelanjutan sampai sekarang ini? Jadi kita tahu Tuhan itu ikut campur tangan dalam segala hal. Jadi kegagalan itu bukan gagal, tapi justru ada hal-hal tertentu yang indah di balik itu. Dan kami jadi bersyukur. Dan menurut saya pengalaman ini bukan hanya saya dan anak saya yang alami. Pasti banyak orang juga mengalami hal yang sama. Begitu pula hari ini ya. Suster Faustina mengalami penderitaan yang luar biasa sampai dia sharing pada Pastor Andras. Dan
nasihat Pastor Andras, kamu nggak bisa lain, terima aja. Terima sampai semuanya menjadi jelas. Jadi perlu menunggu, perlu sabar, perlu pasrah. Itu yang kita perlukan dalam kehidupan kita sekarang ini ya, sehari-hari. Kedua, di 1253. Melalui contoh dari penderitaan Bapak Pengakuan. Sekarang Suster Faustina melihat bahwa Bapak Pengakuannya itu menderita. Dan dari peristiwa itu, Suster Faustina juga mendapatkan pencerahan, mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi ya. Dikatakan oleh Suster Faustina, sementara kami merayakan misa, pada waktu pengangkatan hosti dalam doa syukur agung, aku melihat Tuhan Yesus yang tersalib. Ia mengulurkan tangan kanannya dari salib dan terang memancar dari lukanya. Tangan itu menyentuh tangan Pastor Sopocko. Dan ini terjadi dalam 3 perayaan Ekaristi. Dalam 3 misa, Suster Faustina melihat tangan pertama, melihat Yesus yang tersalib, tangan kanannya terulur, dan dari hatinya memancar sinar. Dari lukanya ya, memancar sinar dan menyentuh tangan Pastor Sopocko. Dan ini terjadi sampai 3 kali. Dan aku tahu bahwa Allah akan memberi imam ini kekuatan untuk melaksanakan karya ini. Meskipun menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Kita tahu sesuatu peristiwa yang besar, sesuatu yang luar biasa, itu pasti tidak hanya mudah dilaksanakan. Bahkan kita tahu ya, dari Diary Faustina juga justru kesusahan, tantangan, kesulitan yang besar itu untuk membuktikan bahwa ini adalah karya Allah, bukan karya manusia. Dan kalau kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh Suster Faustina, sampai 3 kali tangan Pastor Sopocko itu terkena sinar yang memancar dari lukanya Yesus. Dan ini artinya Suster Faustina tahu bahwa pastor ini akan melakukan sesuatu karya yang besar meskipun menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Jiwa yang menyenangkan Allah selalu disalibkan dengan aneka penderitaan. Tapi aku sama sekali tidak heran, karena inilah cara Allah memperlakukan orang-orang yang sangat Ia kasihi. Buat Bapak Ibu yang khususnya sekarang sedang menderita, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak mengasihi saya, Tuhan gak memperhatikan saya, Tuhan masa bodoh sama hidup saya. Tapi melalui cerita ini justru kita tahu bahwa inilah cara Allah memperlakukan orang-orang yang sangat Ia kasihi. Ketiga, ya, dengan bantuan atau arahan Roh Kudus. 1411. Oh Roh Ilahi, tamu jiwaku yang paling ramah. Dari pihak aku ingin tetap setia kepadamu, baik pada hari-hari sukacita maupun dalam sakratul maut penderitaan. Aku ingin, oh Roh Allah, selalu hidup di hadiratmu. Ini satu ungkapan doa dari Suster Faustina kepada Roh Kudus supaya dia tetap hidup dalam sukacita, baik dalam sakratul maut, dalam penderitaan, maupun dalam sukacita. Suster Faustina mau tetap setia kepada Allah. Ini pun menjadi satu tantangan buat kita. Pada saat kita gembira, pada saat kita bahagia, sepertinya gampang setia pada Allah. Tapi hari ini Suster Faustina mengajar kita berdoa supaya tetap setia baik dalam sukacita maupun dalam sakratul maut penderitaan. Yang keempat,
Bisa dilihat di 1655. Dengan meminum dari cangkir penderitaan setetes demi setetes. Oh Kristus, seandainya jiwaku menyaksikan sekaligus apa yang harus ia derita sepanjang hidupnya, begitu melihatnya, ia pasti sudah mati ketakutan. Jadi kalau kita dikasih lihat, atau Suster Faustina dikasih lihat keseluruhan penderitaannya, pasti dia katakan akan mati ketakutan. Ia tidak akan menyentuhkan bibirnya pada piala kepahitan. Karena begitu mengerikan ya. Tapi karena setiap kali ia hanya meminum satu tetes, ia telah menghabiskan isi piala itu sampai tuntas. Jadi sekarang kita juga berpikir positif yang lain. Sering orang bilang, Tuhan, satu urusan belum kelar, kok ada urusan lain lagi. Satu masalah belum selesai, kok timbul lagi masalah yang besar. Seolah-olah masalah ini nggak pernah berakhir. Tapi di sini kita belajar dari Suster Faustina, justru kalau kita dikasih lihat atau dikasih masalah sekaligus semuanya, kita akan mati ketakutan. Karena begitu besar penderitaannya yang nggak mungkin kita bisa tanggung. Tapi justru Allah mengasihi kita, Dia membiarkan kita mengalaminya setetes demi setetes. Dan tanpa kita sadari, piala penderitaan yang ada penderitaan dalam piala tersebut, kita minum setetes demi setetes, kita hadapi, kita jalani setetes demi setetes, tanpa kita sadari, kita bisa menyelesaikannya. Sehingga di sini dikatakan, karena setiap kali ia hanya meminum satu tetes, ia telah menghabiskan isi piala itu sampai tuntas. Luar biasa ya, kerahiman Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pada kita semua itu sudah yang sangat terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah belajar menerimanya, belajar menjalaninya. Melalui kata-kata dari Bunda Maria. Ada di nomor 25. Pada malam hari, Bunda Allah mengunjungi aku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi dengan sukacita. Otomatis ya, Suster Faustina begitu bergembira, penuh dengan sukacita walaupun dia sedang menderita, karena Bunda Maria datang membopong bayi Yesus. Dan aku berkata, Maria bundaku, tahukah engkau betapa mengerikan penderitaanku? Jadi pada waktu itu Suster Faustina sedang sangat-sangat menderita. Sehingga pada waktu Bunda Maria datang, dia katakan, Maria, tahukah engkau bahwa betapa mengerikan penderitaanku? Dan Bunda Maria menjawab, aku tahu betapa banyak engkau menderita, tetapi jangan takut. Aku ikut menanggung penderitaanmu, dan aku akan selalu berbuat demikian. Luar biasa ya, kita punya ibu, Bunda Maria, ibunya Yesus yang diberikan kepada kita, dan dia tahu kesusahan-kesusahan dari kita semua anak-anaknya. Dan luar biasa hari ini dia memberikan penghiburan kepada Suster Faustina, otomatis kepada kita semua juga, bahwa aku tahu betapa banyak penderitaanmu yang sedang engkau alami, engkau hadapi. Tapi jangan takut. Kenapa? Karena Bunda Maria katakan, aku ikut menanggung penderitaanmu. Kita enggak menderita sendiri. Bunda Maria sebagai ibu kita, ibu yang peduli pada anak-anaknya, ikut susah, ikut sedih, ikut menanggung penderitaan kita. Dan aku akan selalu berbuat demikian. Dia tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Aku akan selalu berbuat demikian. Itu aja untuk hari ini, dan sebagai penutup saya akan kasih satu lagu yang diambil kata-katanya dari diary nomor 25. Salam kerahiman.